Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahmi Aziz. Saya dari kelas 12 MIA 1, nomor absen 19. Kali ini saya akan membahas teori fisika, yaitu relativitas Newton. Relativitas Newton yaitu suatu benda dianggap bergerak jika sudah diambil suatu kerangka khusus yang dianggap sebagai kerangka acuan. Contohnya, saat pengendara motor melewati orang yang sedang duduk di pinggir jalan. Dari kejadian tersebut, pengendara motor sedang bergerak terhadap orang yang duduk, tapi diam terhadap sepeda motor. Jadi, keadaan diam atau bergerak adalah relatif. Dalam suatu kejadian, terdapat pengamat dan kerangka acuan. Kejadian merupakan peristiwa fisika yang terjadi dalam suatu ruang dan waktu tertentu. Pengamat merupakan alat ukur yang melakukan pengukuran terhadap suatu kejadian. Kerangka acuan merupakan suatu sistem koordinat yang digunakan pengamat untuk menunjukkan posisi kejadian dalam suatu bidang. 1. Transformasi Galileo. Transformasi Galileo terbatas pada kerangka acuan inersial, yaitu suatu kerangka acuan yang berada dalam keadaan diam atau bergerak dan kecepatan konstan terhadap kerangka acuan lain pada garis lurus. 2. Percobaan Michelson-Morley. Percobaan Michelson-Morley dirancang untuk mengukur kecepatan ether menggunakan interferometer. Ether yaitu medium perambatan cahaya sehingga dapat sampai ke bumi. Michelson-Morley mengamati pola interferensi yang terjadi. Jika ether ada, maka akan terjadi pergeseran pola interferensi. Hasilnya menunjukkan bahwa cahaya dalam arah tegak lurus tidak ada perbedaan. Jadi, anggapan bahwa bumi bergerak terhadap ether itu tidak benar, dan jika ether diasumsikan bergerak bersama-sama dengan bumi, maka tidak sesuai dengan kenyataan. Terus, postulat. Postulat pertama dikemukakan karena tidak adanya kerangka acuan universal sebagai acuan mutlak dan merupakan perluasan relativitas Newton untuk memasukkan tidak hanya hukum mekanika tetapi juga hukum fisika lainnya, termasuk listrik dan magnet. Postulat kedua memiliki implikasi yang sangat luas, di mana kecepatan, panjang, waktu, dan massa partikel semuanya bersifat relatif, sehingga relativitas Newton dan transformasi Galileo tidak berlaku lagi. 2. Transformasi Lorentz. Untuk bergerak partikel dengan kecepatan yang jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya menurut Lorentz, transformasi Galileo masih berlaku. Namun, untuk gerak partikel yang kecepatannya mendekati cahaya, maka transformasi Galileo tidak berlaku lagi. Sehingga diperlukan transformasi baru karena kecepatan cahaya merupakan besaran mutlak, maka dirumuskan transformasi Lorentz untuk menjawab permasalahan tersebut.